Halo para omnivora, kumaha kabarna? Mudah-mudahan sehat dan bansos di kampung kalian lancar. Kali ini saya akan membawakan film horor yang mempunyai plot twist yang cukup menarik untuk dibahas. Langsung saja tanpa banyak spoiler di awal, ini dia Aura Aura. Tapi sebelum lanjut ke alur cerita, intro heula. Film diawali dengan memperlihatkan pasangan suami istri yang bernama Diana dan Mitch yang baru saja pindah ke rumah warisan keluarga mereka. Saat Mitch sedang beberes, ia tidak sengaja menemukan sebuah kotak yang berisikan sebuah kamera yang disusul dengan istrinya yang tiba-tiba jatuh karena mengalami kram perut. Dan istrinya si Mitch ini sedang kereuneuh 4 bulan tapi can salametan jadi can ngarujak. Singkat cerita, Mitch dihubungi ibunya dan ibu Mitch berkata untuk tidak tinggal di rumah itu dan menyarankan untuk ngekos di tempat lain saja. Karena kan di rumah yang ditinggali Mitch saat ini banyak iblis atau makhluk halus yang menempati rumah itu. Timimiti kalong wewe, sanekala, jurig jarian, dan masih banyak varian jurig lainnya. Namun Mitch yang sedang mengalami krisis ekonomi dan mempunyai setoran mingguan ke Bank Emok pun tidak menghiraukan perkataan ibunya. Setelah selesai berbicara dengan ibunya, Mitch ingin menunjukkan sesuatu kepada istrinya yang ia temukan saat sedang beberes. Namun Diana yang dari siang ikut membersihkan rumah pun sangat kelelahan hingga ketiduran di sofa. Melihat istrinya sudah tidur, Mitch tidak tega untuk membangunkannya hingga ia memeriksa peti yang berisikan kamera tersebut sendirian. Dan Mitch pun melihat salah satu foto dan terdapat foto adiknya saat masih kecil. Kemudian Mitch pun memeriksa kamera itu dan namun alangkah terkejutnya Mitch saat ia mengetahui bahwa kamera yang ia temukan bukanlah kamera sembarangan, tetapi memiliki keistimewaan yaitu bisa melihat aura-aura yang terdapat dalam tubuh manusia dan juga bisa memotret makhluk halus. Kira-kira bisa tembus pandang tuhnya. Lanjut, kemudian Mitch pun teringat kepada adiknya yang berada di rumah sakit jiwa. Ia bergegas membawa foto adiknya ke dukun atau paranormal activity untuk mencari tahu kenapa adiknya bisa gila dan gilanya itu tidaklah normal. Emang gila mata normal. Dan gilanya ini sangatlah lama sembuh. Lalu apa penyebabnya? Apakah disebabkan putus cinta, digeledug, ataupun gara-gara ngadahar pais gaang? Entahlah, hanya Mbah Dukun yang tahu. Lanjut, singkat cerita sampailah Mitch di rumah dukun yang ia tuju. Dan ini adalah pamente dukun yang bernama Madam Depir pakai R. Lalu Mitch pun memperlihatkan foto. Kemudian Madam Depir pun tidak merasa asing dengan foto yang diperlihatkan oleh Mitch tersebut. Lalu Madam Depir pun menanyakan paman Mitch dan kameranya yang pernah Mitch temukan itu lalu. Lalu Mitch pun menjawab, pamanku sudah mati dan aku menemukan foto dan kamera ini di gudang bawah. Dan ternyata Madam Depir sangat mengenal baik kepada paman Mitch dan ternyata mereka sudah saling lama kenal. Dan alangkah terkejutnya Mitch saat ia mengetahui bahwa pamannya juga adalah seorang dukun atau tukang teluh. Kemudian Madam Depir pun berkata bahwa adiknya Mitch tidaklah gila melainkan sedang kerasukan roh jahat dan kita akan dibuat terkejut saat adiknya si Mitch mengalami kerasukan yang tidaklah wajar, yaitu mengalami kerasukan selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Anjir. Dan tidak ada yang nyangka bahwa adiknya si Mitch ini kerasukan. Aduh. Kan sok aya gitu perbedaan mana ODGJ jeung mana jelema anu kasurupan. Namanya juga film. Lanjut, lalu si madam ini pun menyuruh Mitch untuk membawa pulang adiknya di rumah sakit jiwa dan meyakinkan Mitch bahwa Madam Depir juga bisa menyembuhkan adiknya Mitch. Lalu scene pun berpindah ketika Mitch ingin menjemput adiknya yang bernama Karen dan ini pamenteknya. Dan Mitch pun merasa sedikit keeng dibuatnya dikarenakan adiknya ini seperti orang linglung dan tidak bisa diajak komunikasi. Coba tawarkan batagor atau seblak mungkin dia bisa diajak ngobrol. Kemudian bukannya langsung ke tempat si Madam Depir, Mitch malah mengajak adiknya ke rumahnya yang jelas-jelas istrinya yang sedang kereuneuh kumaha lamun pindah jurigna kasih utun Mitch. Dan istrinya Mitch pun Diana marah kepada Mitch karena takut dengan adanya Karen adiknya ini bisa menimbulkan masalah. Namun Mitch sebagai sosok lelaki sejati pun bisa meredakan amarah seorang istri dan meredakan suasana yang sedang memanah. Kemudian karena sudah malam mereka pun tertidur, namun di saat semuanya sudah tertidur lelap,
tiba-tiba Mitch bermimpi yang dimana dalam mimpinya Mitch melihat selimut adiknya gerak-gerak sendiri. Hariwang bilih nuju nanaon, Mitch pun membuka selimut adik dan tiba-tiba ya, adiknya Mitch sudah ada di belakang Mitch dengan keadaan muka yang sangat menyeram dan langsung mencekik Mitch. Kemudian Mitch pun terbangun. Cuma mimpi. Di saat Mitch menyalakan lampu, tiba-tiba ya, Karen sudah ada di samping Mitch dengan tatapan datar yang membuat bulu betis kita meringkak. Siang pun tiba. Lalu Mitch yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan adiknya, ia berinisiatif untuk mengembalikan adiknya ke rumah sakit jiwa. Dan sebelum Mitch berangkat, Mitch teringat dengan ucapan Madam Depir bahwa sebelum Mitch mengembalikan adiknya, Mitch harus memotret adiknya terlebih dahulu untuk diberikan kepada Madam Depir. Singkat cerita, Mitch menunjukkan hasil foto adiknya dan Madam pun berkata bahwa ia bisa menyembuhkan adiknya dengan resiko bila pengusiran gagal, maka akan berdampak kepada nyawa adiknya. Kemudian Mitch yang sangat menginginkan adiknya sembuh pun menyetujui persyaratan tersebut. Singkat cerita, pada pagi hari Madam Depir pun ke rumah Mitch untuk melaksanakan ritual penyembuhan adiknya Mitch dan memberitahu Mitch untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan ritual pengusiran dedemit. Yang pertama, Mitch dilarang melepaskan tangan Karen apapun yang terjadi. Yang kedua, Diana istrinya Mitch dilarang masuk saat ritual berlangsung dikarenakan istrinya Mitch, Diana, sedang kekandungan. Dan ritual pun dimulai. Tiba-tiba iblis yang bersemayam di tubuh Karen pun mengamuk karena tidak ingin ada yang membantunya keluar dari tubuh Karen. Lalu dilanjut ritual yang kedua dan hasilnya tetap gagal. Dan ternyata yang menjawab dan berbicara kepada Madam Depir selama ritual bukanlah Karen, melainkan jurig yang bersemayam di tubuh Karen. Lalu Madam Depir pun menyuruh Mitch untuk melihat keadaan Diana karena Hariwang sedang kereneh. Dan tololnya adalah Diana yang sedang mengandung pun malah masuk ke ruangan yang sedang ritual, sehingga membuat Madam pun marah dan mengusirnya, lalu mengatakan bahwa peraturan kedua sudah dilanggar. Lalu Madam Depir pun mengatakan bahwa iblis yang berada di tubuh Karen pun semakin kuat. Jadi mau tidak mau kita harus membunuh Karen agar iblis yang bersemayam di tubuh Karen juga lenyap. Dan di adegan ini Mitch pun dilema karena buat apa ngusir iblis gitu kalau adiknya pun ikut meninggal, dan abang mana yang tega membunuh adiknya sendiri gitu. Dan di saat Mitch ingin melakukannya, tiba-tiba Karen berubah menjadi ibunya Mitch. Dan Mitch pun merasa tidak tega untuk membunuhnya, lalu melepaskan tangan adiknya. Dan Karen pun berteriak, "Aing maung!" Saking kuatnya suara dan aura-aura yang dikeluarkan Karen sampai membuat Madam Depir dan Mitch pun terpental hingga pingsan. Lalu setelah sadar, Mitch pun memoto adiknya untuk memastikan apakah masih ada dedemit di diri Karen, dan ternyata iblis yang merasuki Karen selama kurang lebih 30 tahun pun sudah tidak ada. Dan ternyata Madam Depir pun tewas akibat kejadian tersebut. Dan setelah semuanya selesai, scene pun berpindah ketika Mitch melihat foto Karen dan Diana. Alangkah terkejutnya Mitch ketika mengetahui iblis belumlah pergi, tetapi pindah ke dalam janin Diana, istrinya Mitch. Tamat ending yang sangat mengkerenkan. Dan yang membuat saya penasaran dan menjadi pertanyaan dalam film ini adalah tidak dijelaskan kenapa awal mula Karen bisa kerasukan. Apakah diguna-guna ataupun kabadi pas amang kewalungan? Entahlah, biar om-om sutradara yang tahu. Itu. Saya Mang Ipoy undur diri, dan buat kalian yang nonton jangan lupa makan biri salantri. Sampai jumpa di video berikutnya. Arigatou gozaimasu.